Aku tidak akan berhenti sebelum tujuanku tercapai. Tolong perintahkan pria gila ini agar berhenti mengikutiku seperti anak ayam. Namun, hanya Arthur yang mengetahui letak kerajaanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel Kumpulan Cerita. Masih bersama KC dengan cerita Arabella Transmigration, sebuah karya karangan Kak Starla. Selamat mendengarkan. Part 36. Kimberly mengajak semua anggota kerajaan untuk berkumpul di aula istana, sekaligus menyambut kembalinya Arthur. Arthur berjalan bersisian dengan Bella. Namun, sejak dari halaman istana menuju aula, Bella masih diam dan tidak merespon ucapan Arthur. Bella masih kesal dengan Arthur. "Hei, mau sampai kapan mendiamiku?" ujar Arthur yang sedang memeluk pinggang Bella. Bella diam dan tidak membalas, membuat Arthur gemas sendiri dan langsung mengecup singkat pipi Bella. "Jangan marah terlalu lama, aku tidak akan sanggup." Bella menoleh dan menatap Arthur heran. "Kau menggombal?" tanya Bella. Arthur balik menatap Bella dan tersenyum. "Akhirnya kau mau bersuara juga. Sepertinya aku harus mengeluarkan semua jurus gombalanku agar kau mau berbicara," ujar Arthur. Bella berdeci dan mencubit pinggang Arthur, membuat Arthur meringis pelan, dan langsung tertawa seraya berpindah posisi di belakang Bella, kembali memeluk Bella yang sedang berjalan dari belakang menuju aula istana. Banyak pasang mata yang melihat momen romantis keduanya. Mereka hanya bisa mengulum senyum melihat tingkah Arthur, sedangkan Bella hanya bisa menunduk untuk menyembunyikan wajahnya yang pasti sudah memerah. Saat tiba di aula, Arthur dan Bella menuju singgasana, sedangkan yang lain duduk di kursi yang sudah tersedia. Arthur melepaskan pelukannya dan menuntun Bella untuk duduk, setelahnya ia ikut duduk juga. Di pintu masuk, Azura mengepalkan tangannya. Matanya memancarkan rasa tidak suka ke arah pasangan yang sedang bermesraan di singgasana itu. Wall yang berdiri di sebelah Azura langsung menghela napas dan memegang pundak Azura. "Berhentilah mulai sekarang, Amela. Obsesimu terhadap Arthur hanya akan menjadi akhir dari kehidupanmu," ujar Wall. Azura menatap Wall tajam. "Aku tidak akan berhenti sebelum tujuanku tercapai," ujar Azura penuh penekanan dan langsung menepis tangan Wall sebelum beranjak keluar dari dalam aula. Wall kembali menghela napas dan melanjutkan langkahnya menuju kursi tempat petinggi istana. Sedangkan di tempat lain, Evelyn berdecak kesal dan mempercepat langkahnya dengan perasaan marah. Karena sedari tadi, pria bertopeng yang datang bersama kakaknya selalu mengikutinya. Berhentilah mengikutiku. Evelyn berhenti dan menatap tajam ke arah Lee yang sudah ikut berhenti. Evelyn berhenti dan menatap tajam ke arah Lee yang sudah ikut berhenti juga. Lee mengangkat sebelah alisnya dan terkekeh pelan. "Siapa yang mengikutimu? Kau terlalu percaya diri." Ejek Lee membuat Evelyn tambah kesal. Mengapa pria bertopeng ini sangat menyebalkan seperti William? Sepertinya mereka berdua sangat cocok dipasangkan. Batin Evelyn kesal. Ya sudah, kalau begitu, kau berjalan duluan saja, agar aku tidak merasa jika kau sedang mengikutiku, ujar Evelyn seraya bergeser sedikit memberi jalan pada Lee. Lee mengedikan bahunya. "Kau saja yang duluan berjalan, aku masih mau beristirahat sejenak karena lelah," alibi Lee. Evelyn mendengus dan langsung berbalik kembali melanjutkan langkahnya menuju aula. Lee yang melihat itu terkekeh geli dan kembali mengikuti Evelyn. Tentu saja, Evelyn menyadari
jika Lee masih mengikutinya, bahkan sampai di depan pintu masuk aula. Karena sudah kesal, Evelyn menatap Lee tajam dan kembali menatap ke arah singgasana. Kakak, tolong perintahkan pria gila ini agar berhenti mengikutiku seperti anak ayam. Kesar Evelyn. Arthur menoleh ke belakang Evelyn dan melihat jika Lee tengah menyengir. Arthur menghela napas jengah dengan sikap Lee. Lee berdiri di sebelah Evelyn. Kau tega sekali berkata seperti itu pada calon suamimu. Ujar Lee membuat sisi aula terkejut dan menatap Evelyn penuh tanda tanya. Arthur menepuk jidatnya sendiri dan Bella melihat itu. Apa pria itu adalah penyihir yang kau tugaskan untuk menjagaku? Tanya Bella saat melihat Lee sekilas. Arthur menoleh dan mengangguk. Iya, dan aku menyesal telah menugaskan dia. Gerutu Arthur. Chandler dan Kimberly berdiri menatap Evelyn. Evelyn, apa pria ini adalah kekasihmu? Tanya Kimberly. Evelyn langsung menggeleng cepat dan menatap tajam ke arah Lee. Tidak, Ibu. Bahkan aku tidak mengenalnya. Kata Evelyn. Kening Chandler mengernyit. Lantas, mengapa dia menyebutkan dirinya adalah calon suamimu? Tanya Chandler membuat Evelyn terpojok. Ayah, pria ini sudah gila. Coba tanyakan pada kakak, siapa pria gila ini karena dia datang bersama kakak. Ujar Evelyn membela diri. Arthur yang mendengar itu langsung menyeringai pelan dan menatap Lee. Ide untuk membalas dendam pada Lee sudah teratur rapih di otak Arthur. Sayang, apa kau tahu mengapa aku telat kembali padahal purnama telah berakhir? Tanya Arthur pada Bella. Bella menoleh. Tidak tahu, balas Bella. Arthur tambah menyeringai dan berdiri, menatap Lee mengejek, membuat Lee waspada. Baiklah, untuk masalah tadi yang membuat kalian bersedih, karena berpikir aku tidak kembali, semua itu karena ulah Lee. Arthur menunjuk Lee, membuat Lee melotok kaget. Pria itu menahanku agar tidak kembali saat purnama berakhir, karena ingin mengerjai kalian semua. Lanjut Arthur. Semua yang ada di aula menatap Lee horor, membuat Lee tersenyum kikuk dan mengumpat kesal pada Arthur dalam hati. Evelyn menatap Lee tajam dan langsung menjewer telinganya, membuat Lee meringis. Kimberly ikut berdiri dan menghampiri Lee dan menjewer telinga Lee yang sebelahnya lagi. Lee memasang wajah memelas di balik topengnya. Maafkan aku hanya bercanda. Ujar Lee menyatukan kedua telapak tangannya. Bercanda kau bilang? Bella berseru dan turun dari singgasananya menghampiri Lee. Lee pasrah, 3 singa betina sudah siap menerkamnya. Bella berdiri di hadapan Lee dan berkacak pinggang. Matanya menatap tajam ke arah Lee. Jadi, kau penyebab keterlambatan suamiku kembali? Tanya Bella tajam. Lee menyengir kuda. Ayolah, aku hanya bercanda. Ujar Lee memelas. Bella mengangkat kepalan tangannya di hadapan Lee, membuat Lee meringis melihatnya. Rasakan ini. Bella mengayunkan tangannya, hendak meninju perut Lee, namun tangannya hanya memukul angin, karena Lee langsung menghilang. Semua orang terkejut melihat Lee yang langsung menghilang, kecuali Arthur, dan Bella sudah mengetahui jika Lee penyihir. Arthur yang tidak mau suasana jadi kacau langsung bersuara. Pria itu sama seperti diriku. Ujar Arthur membuat semua atensi mengarah padanya. Jika aku mendapatkan kekuatan iblis, maka pria itu mendapatkan kekuatan penyihir. Namanya adalah Lee. Lanjut Arthur. Semua yang di aula menghela napas dan mengangguk mengerti. Walaupun tadi mereka sempat takut, tapi setelah mendengar penuturan Arthur, rasa takut mereka perlahan hilang. Apa dia seorang raja sepertimu? Chandler bertanya, karena yang ia tahu, setiap salah satu dari keturunan kerajaan yang akan menjadi pemimpin akan mendapatkan kemampuan dari dewa. Iya, aku seorang raja. Lee langsung muncul kembali di sebelah Arthur. Namun, hanya Arthur yang mengetahui letak kerajaanku. Dan maaf,
Aku tidak bisa memberitahu kalian aku dari kerajaan mana, karena sesuatu dan lain hal. Tutur Lee. Arthur menoleh ke arah Lee tajam. Mengapa kau muncul di sebelahku? Tanya Arthur tidak suka. Lee menunjuk ke arah Bella, Evelyn, dan juga Kimberly dengan dagunya. Setidaknya di sini aman. Kau tahu, aku tidak mau diterkam oleh 3 singa betina itu. Ih. Ujar Lee bergidik ngeri. Arthur berdecak dan menghampiri Bella, meninggalkan Lee sendirian di sana. Arthur merebahkan tubuhnya di atas ranjang dengan paha Bella sebagai bantalannya. Bella mengusap surai Arthur yang sedikit panjang dengan tangannya. Wah, aku sungguh merindukan suasana kamar ini. Ujar Arthur. Bella menunduk untuk menatap Arthur. Apa selama di sana kau merasa kesepian? Tanya Bella. Bella merasa bersalah pada Arthur. Bella tahu, pasti Arthur sangat kesepian di sana. Mengingat jika gua kegelapan berada di pelosok hutan. Arthur mengangguk pelan. Sangat. Saat di sana, aku merasa kesepian karena kau tidak ada di sisiku. Balas Arthur. Bella menunduk. Maafkan aku, hanya karena ingin menyelamatkan diriku, kau rela berkorban. Lirih Bella. Sampai sekarang, Bella masih menyalahkan dirinya dari semua yang menimpa Arthur. Bella merasa bahwa dirinya hanya menjadi beban untuk Arthur. Bella pernah berpikir untuk pergi, namun tidak bisa karena Arthur adalah hidup Bella. Jika Bella meninggalkan Arthur, sama saja Bella meninggalkan hidupnya sendiri. Arthur yang melihat itu langsung bangun dari posisi rebahannya dan membawa Bella ke dalam pelukannya. Hei, ini bukan salahmu. Aku melakukan semua ini karena kemauanku sendiri. Kau tahu kan, jika aku takut kehilanganmu. Ujar Arthur pelan. Bella membalas memeluk Arthur dan menumpahkan air matanya di dada bidang sang suami. Tapi, itu sangat beresiko untukmu. Kau tahu, aku sangat takut jika kau tidak kembali. Lirih Bella. Arthur semakin mengeratkan pelukannya dan mengusap surai Bella. Shh, tenanglah dan berhenti menangis. Sekarang, aku telah kembali dan berada di depanmu. Ujar Arthur menenangkan. Bella mengangkat kepalanya dari dada Arthur. Jangan berbuat sesuatu yang membahayakan dirimu lagi. Apalagi dengan alasan menyelamatkanku. Pinta Bella. Arthur tersenyum dan mencium pucuk kepala Bella. Aku tidak janji. Kau tahu kan, aku adalah pria yang nekat dan akan melakukan apa saja demi keselamatan orang yang aku cintai. Kata Arthur tulus. Bella mengerucutkan bibirnya dan kembali menyandarkan kepalanya di dada Arthur. Aku takut kau pergi dan meninggalkanku. Ujar Bella. Arthur terkekeh dan mendorong pelan bahu Bella agar Arthur bisa menatapnya. Berhentilah menangis, wajahmu jadi jelek karena air mata itu. Arthur mengusap air mata Bella dengan lembut. Bella tambah mengerucutkan bibirnya, membuat Arthur terkekeh geli dan mendaratkan kecupan singkat di bibir semerah ceri itu. Oh iya, aku mau bertanya sesuatu. Apa kau mau menjawabnya dengan jujur? Tanya Arthur serius saat mengingat sesuatu. Bella mengernyit, kemudian mengangguk. Apa kau mengenal raja kerajaan Torix bernama William? Tanya Arthur serius. Cukup sekian part kali ini. KC akan kembali dengan part selanjutnya.